Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera bagi kita semua di tengah-tengah masa-masa sukar ini. Hari ini kita bersyukur kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anak itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu di hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara laki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, penemuan kerangka 4 orang manusia di belakang rumah milik warga Banyumas, Jawa Tengah, belakangan diketahui itu adalah korban pembunuhan. Pelakunya ternyata masih keluarga dan motifnya urusan perebutan harta warisan. Saudara, demi menguasai harta warisan, mereka tega membunuh 4 saudaranya tahun 2014. Setelah 4 tahun, kasus itu baru terungkap. Saudara, cerita tak sedap selalu saja ada di sekitar warisan. Ada pihak yang menginginkan lebih, ada yang merasa dirugikan. Tidaklah mengherankan saudara jika sesama saudara tidak akur, malah bermusuhan bahkan saling membunuh. Bukan warisannya yang salah, tetapi pembagiannya yang tidak adil. Nah, saudara, dalam masalah hukum waris, Musa diperhadapkan pada kasus anak-anak perempuan Selofehad yang meminta hak waris. Karena apa? Selofehad tidak punya anak laki-laki. Secara umum ketika seorang ayah meninggal, anak-anak laki-laki akan membagi-bagikan harta milik ayahnya, dan yang sulung akan mendapatkan 2 kali lipat. Anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Tetapi saudara, dari sang ayah, anak-anak perempuan akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah. Hanya itu. Bila suatu keluarga hanya punya anak perempuan, maka harta waris akan diberikan kepada saudara laki-laki sang ayah. Tentu anak-anak perempuan Selofehad merasa bahwa hal itu tidak adil. Meskipun mereka belum sampai tanah perjanjian, anak-anak perempuan Selofehad membayangkan, mereka beriman bahwa kelak di negeri itu mereka tidak punya tanah. Atas dasar itulah mereka datang kepada Musa mohon keadilan. Musa mendengar keluhan anak-anak perempuan Selofehad, membawa perkara itu kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan menyatakan hukumnya, bila suatu keluarga tidak punya anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Jika keluarga itu tidak punya anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat.
Tujuan hukum adalah agar setiap orang mendapatkan keadilan, begitu juga dengan hukum waris. Warisan tidak lagi menjadi konflik ketika penerimanya diperlakukan dengan adil. Karena apa? Karena hukum dalam ayat 11b, saudara, dalam bahasa Ibrani juga dapat diterjemahkan dengan keadilan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini? Yang pertama, iman anak-anak perempuan Selofehad yang meyakini bahwa Tuhan akan membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Yang kedua, saudara, berlaku adil. Tidak membedakan anak laki-laki atau perempuan. Berikan secara adil hak mereka. Yang ketiga, saudara, mencari Allah ketika menghadapi pergumulan. Karena apa? Karena Allah selalu adil dan punya belas kasihan. Seperti yang dinyatakannya atas diri anak-anak perempuan Selofehad. Saudara, carilah Allah ketika menghadapi masalah. Bahkan carilah Allah setiap waktu. Karena dialah warisan kekal kita. Bukankah Kristus telah mati di atas kayu salib? Supaya kita beroleh warisan yang mulia, yang abadi. Yaitu kehidupan yang kekal yang diberikan Tuhan kepada manusia yang percaya kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.